Tadi saya udah menjelaskan bahwa tanggal 12 September hari Sabtu akhirnya saya cek darah di Prima Husada Rumah Sakit Cinere dan hasil darah menunjukkan bahwa saya kena gejala tifus. Nah, tanggal 14 hari Senin kondisi saya sudah tidak lebih baik. Saya badan udah makin gak enak. Terus keesokan harinya tanggal 15 saya mulai batuk yang kering gitu ya. Nah terus besoknya hari Rabu tanggal 16 pagi saya mulai sesak nafas. Saya pikir ini kenapa ya, kok tumben-tumben ya ada sesak nafas. Saya mencoba menenangkan, tapi nafasnya nggak bisa tenang. Terus akhirnya saya baca tentang gejala-gejala COVID yang mulai parah gitu. Saya baca ternyata di situ ada demam, ada batuk, ada sesak nafas. Saya mikir kok ini lengkap banget ya gejalanya kayak saya ngalami sekarang ini. Jangan-jangan saya kena COVID nih gitu. Nah, itu tanggal 16 tuh. Semakin sore semakin gak enak, semakin menjadi-jadi. Nah, malamnya perut saya mulai enak karena waktu itu pun makan itu udah mulai gak enak. Saya makan karena kewajiban aja, karena harus minum obat-obat yang untuk gejala tifus itu ya. Nah, akhirnya saya malam itu juga saya pusing, badan demam, sesak nafas, dan akhirnya saya diantar oleh kakak ipar dan keponakan ke mana? Diantar pertama kali ke Puskesmas Cinere. Setelah itu kita dirujukan ke Rumah Sakit UI Depok. Nah, itulah kejadian yang saya alami sebelum saya masuk rumah sakit tanggal 16 malam. Ya, terima kasih ya, alhamdulillah adik saya udah sembuh ya dari sakit COVID-nya. Jadi memang kondisinya itu waktu itu Depok zona merah statusnya, bahkan khususnya Cinere gitu. Jadi memang waktu hari Rabu malam itu kondisinya Rio makin memburuk, batuknya makin jadi, sesak napasnya makin jadi. Tadinya rencananya hari Kamis mau di swab, hari Kamis mau di swab di Puskesmas, tapi karena Rabu malamnya sudah kondisi badannya makin memburuk, ya udah kita darurat ke Puskesmas. Ternyata di Puskesmas pun ada keterbatasan, nggak bisa ngambil tindakan. Nah, kita direferensikan untuk ke UGD RSUD Depok atau UI RSUI. Nah, karena agak setengah kalut akhirnya kita yang terdekat dulu. Kita masuk ke RSUD Depok, tapi di sana pun IGD-nya full, udah over kapasitas. Bednya terpakai semua, alat-alat juga digunakan semua, dan dokter bicara, percuma kata kita tidak bisa mengambil tindakan karena semuanya digunakan, tidak ada yang tidak digunakan karena memang sudah over kapasitas di RSUI Depok. Nah, akhirnya udah itu sekitar jam 12:30 malam mungkin kalau nggak salah, kita akhirnya ke RSUI kita ke IGD-nya, alhamdulillah bisa langsung direspon yang memang sebenarnya juga sudah over kapasitas juga gitu loh. Tapi ada satu bed kalau nggak salah diambil dimasukkan ke IGD, tapi karena indikasi gejalanya ini Rio ke COVID, nah akhirnya langsung penanganan secara COVID gitu loh. Saya juga baru tahu ya, saya juga banyak belajar lah, baru tahu. Jadi oksigen kapal itu kan yang selang biasa ke sini, ya kan. Kalau itu tidak bisa teratasi, baru yang full face tuh yang masker. Ternyata Rio nggak mempan juga pakai yang masker gitu. Di hari ketiga kalau nggak salah Rio di hari ke IGD itu jam 4 pagi lah, menjelang sholat subuh
rumah sakit telepon ke saya, saya angkat, Pak, kondisinya Rio memburuk, istilahnya menurun. Jadi kita harus ngambil tindakan menggunakan ventilator. Jadi ventilator itu tahapan terakhir untuk penanganan masuknya oksigen lah diantaranya. Tapi kan harus izin pihak keluarga. Tapi sebelumnya memang saya sudah tanda tangan sih, waktu nganter Rio pertama kali saya tanda tangan. Karena kemungkinan kalau tindakan ventilator itu kemungkinan ada patah gigi katanya. Karena kan selang besar tuh kan yang dimasukin kan, ada risiko itu. Nah ini harus izin keluarga. Terus juga kalaupun dadanya harus dipompa itu juga ada resiko patah tulang. Saya bilang sama rumah sakit, ya saya yang terbaik buat adik saya ikut. Kalau apapun yang terbaik buat adik saya ikut. Jadi memang saya juga baru tahu kalau di ventilator itu memang direkayasa tidak disadarkan. Karena takut dia gelisah, pegang selang, lepas. Nah, jadi waktu itu juga kita sempat dipanggil oleh tim dokter RSUI. Saya sama istri saya juga hadir ke sana. Banyaklah dijelaskan gitu loh. Ternyata memang COVID itu kan memang sangat-sangat membahayakan sekali. Nah, jadi dari hasil ronsen itu Rio pun ditemukan ada semacam gelembung udara di paru-parunya gitu loh. Dan waktu masih dalam keadaan sadar, waktu di IGD itu juga Rio ada keluhan, memang dia kalau narik napas tuh sakit. Nah mungkin itu dari salah satu penyebab dari gelembung udara yang ada di paru-paru. Nah itu harus dikeluarkan Pak katanya. Jadi dia dimasukin selang dari sebelah kiri ya kan? Kiri. Ya, sebelah kiri. Itu untuk memvakum lah istilahnya, mengeluarkan itu biar bersih. Ya udah akhirnya ya saya bilang ya pokoknya yang terbaik buat adik saya sih ikut aja lah, saya bilang gitu. Nah jadi memang waktu ada kesempatan saya bicara dengan tim dokternya berdua, saya tanya, ini sebenarnya kondisi Rio bagaimana sih, saya bilang gitu. Ya memang Pak, ini trennya menurun, istilahnya itu tidurnya sudah dalam, bahasa dokter tuh tidurnya sudah dalam. Jadi memang memang betul direkayasa untuk tidur gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya pun kalau tidak direkayasa tidur, mungkin dia itu koma. Jadi dari hari ketiga terus sampai yang Rio bilang 19 hari itu dia kritis. Tapi alhamdulillahnya Rio mungkin secara stamina fisik bagus, karena perlawanannya secara fisik ya, secara manusiawi, secara fisik tuh di 2 minggu itu badannya Rio tuh melakukan perlawanan. Karena dokternya sendiri yang bilang Pak Rio ini COVID berat. Itu COVID berat. Ya alhamdulillah dengan dapat rumah sakit yang bagus di RSUI, tim dokternya juga bagus, karena dia itu suka ada report setiap hari ke pihak keluarga yang mana diwakili oleh saya. Jadi antara jam 4 sampai jam 8 malam dia ada report statusnya Rio gini-gini. Saya juga banyak belajar juga, banyak tahu. Jadi yang saya suka tanya ulang itu kandungan oksigen di tubuhnya Rio berapa, saya bilang gitu. Udah bagus Pak, udah 90. Jadi yang bagus itu di atas 90, 95 ke atas. Nah Rio itu saya pikir masih bagus. Rio itu sempat kandungan oksigen dalam tubuhnya 80%. Drop 80%. Nah saya pikir kan angka 80 kan bagus ya, masih tinggi. Enggak itu Pak, enggak bagus katanya. Saya target, saya maunya oksigen Rio 106, di atas 100 dibilang gitu. Dan Rio sempat mencapai 106. Nah jadi dari tren dari 2 minggu ke atas sudah membaik terus. Ya alhamdulillah akhirnya tren membaik. Ya Rio bisa sembuh gitu loh. Ya memang kita ini di keluarga itu ya yang boleh dibilang yang yang tegang itu ya 2 minggu itu, 3 minggu pertama tuh kita masa ventilator yang tegang itu, masa dia tidak disadarkan mental gitu, karena kan di rumah nih yang kena 2, ibu sama Rio. Kalau ibu alhamdulillah sih COVID-nya ya COVID boleh bilang tidak berat, masih dalam keadaan sadar, makan masih normal dan sudah sembuh udah dari 2 bulan ke belakang gitu.
Jadi ya itu ke kita nih keluarga, ke mental sih larinya gitu loh, karena ada 2 orang yang kena ya kan. Terus juga teman saya ada yang bilang rumah kamu tuh jadi klaster katanya, karena ada 2 orang dalam satu rumah, itu udah bukan suatu hal yang sedikit, itu udah klaster katanya. Ya buat kita nih ya larinya ke mental gitu ya. Jadi rumah juga waktu sempat diisolasi, kita nggak boleh keluar rumah ya kan? Orang-orang pada nggak mau ketemu kita, nggak mau ketemu. Jadi memang saatnya Rio itu memang lagi trennya lagi tinggi pas Rio kena itu. Memang kita kan bertemu dengan ketua dokternya, penanggung jawabnya Rio ada di RSUI. Memang saya berdua dengan suami bertemu, memang kita yang minta bertemu, karena COVID itu kan kita sama sekali nggak bisa bertemu dengan pasien ya, dan pasien keadaannya bagaimana, kita hanya mendengar report setiap hari, setiap sore ke suami saya sebagai pintu informasi keadaan Rio setiap hari bagaimana. Tapi betul-betul saya ingin sekali bertemu dengan dokternya. Akhirnya dokter yang bertanggung jawab bertemu dengan kami, bikin waktu kita dan bertemu. Memang dibilang masanya Rio itu masih kritisnya belum lewat masa kritisnya. Jadi akan diberikan sesuatu obat, tapi obat ini harganya cukup mahal, tapi kami pihak dokter belum nggak tahu berapa mahalnya, jadi didirikan ke administrasi, nanti administrasi yang akan memberitahu ke pihak keluarga gitu. Ya kita oke aja, oh ya baik gitu ya. Nah itu hari Jumat itu ya, hari Jumat setelah kan di Rabu Jumat depannya lagi, itu hari Jumat. Tapi setelah Jumat kita bertemu, sholat Jumat terus pulang, sampai di rumah nggak berapa lama, berapa jam saya menerima WA dari pihak rumah sakit, invoice seharga obat itu sekian gitu. Itu 7 botol untuk 1 hari, dan Rio itu diperlukan 3 hari, jadi 21 botol. 1 botolnya itu kira-kira 8 jutaan. Di situ ada rinciannya sih di invoice itu. Dan invoice itu kayaknya cukup kesebar juga untuk semua gitu ya. Segitu, dan itu akhirnya jumlahnya segitu, kira-kira 180.600. Kaget lah kita. Sementara Rio dalam keadaan kritis, ini nyawa harus ditolong. Dia juga bagaimana kesembuhannya belum tahu, ada obat seperti ini gitu. Suami saya, ibu saya rembukan, bagaimana gitu. Terus ada adik saya satu lagi. Ya udah, jadi konfirmasi itu, invoice itu konfirmasi bahwa setuju atau tidak setuju gitu. Masa sih kita bilang tidak setuju, ya nggak sih pihak keluarga ya.
demi untuk keselamatan Rio gitu. Akhirnya ya udah setuju aja, dana bagaimana nanti kita cari. Ya udah akhirnya dengan cara saya membuat surat permohonan dana kepada Donasi. semua donasi, semua kenalannya Rio, kenalan saya, kenalan suami saya, semua kenalan, dan disebar. Udah entah sampai mana penyebarannya saya sendiri juga itu udah otomatis ya, saling copy paste itu. Sebenarnya donasi itu terkumpul dalam waktu 3 hari, itu 180 juta udah terkumpul. Tapi memang banyak juga donasinya dari pihak keluarga, artinya dari sepupu kita, keluarga besar itu menyumbang hampir lebih dari setengahnya itu dari mereka. Jadi kira-kira 120 juta itu ada dari mereka gitu. Nah sisanya dari semua kenalan itu. Kira-kira 3 hari itu 180 juta udah terkumpul. 3 hari. Udah sampai 3 hari terkumpul, saya udah menyetop. Mohon dana sudah terkumpul, mohon donasi sudah ditutup gitu. Jadi tidak, karena saya pikir sudah cukup lah buat Rio untuk obatnya. Itu ya di hari ke-18 19 ya. Jadi rumah sakit juga saya juga belum tahu ya, ada HCU, High Care Unit, ada ICU. Jadi Rio itu sudah tahapan yang terakhir di ICU pun ICU COVID. Nah jadi begitu masuk hari ke-18 19 itu udah mulai ada tren membaik secara fisik, terus secara peralatan medis pun udah mulai ada penurunan. Jadi oksigen yang tadi mungkin supply 100% udah mulai turun 80 terus. Jadi memang Rio itu diperlambat di ICU-nya. Diperlambat di ICU-nya. Istilahnya kalau kata dokternya itu, dia bilang kita nggak mau lengah. Kan kadang-kadang ada yang terlalu cepat di ICU malah drop lagi sampai mungkin ya satu lagi masih meninggal. Nah kalau Rio, kalau saya lihat nih terapinya memang diperlambat, dia lama tuh di ICU-nya, dia lama sampai status, karena kan dia juga dapat topangan jantung dan ginjal, dikasih obat itu juga topangan jantung dan ginjal. Nah itu sampai kadar yang paling rendah, paling ringan. Nah terus alhamdulillah waktu dia mau mencabut ventilator pun laporan juga ke keluarga gitu, ini kita mau minta izin untuk mencabut ventilator. Ya alhamdulillah nggak lama dicabut ventilator, Rio mulai siuman. Nah Rio mulai siuman, udah bisa megang handphone, dia udah bisa WA. Karena terus terang sahabat-sahabatnya Rio ini ya banyak nanya ke saya. Dari teman SD, teman SMP, SMA, musisi gitu kan, belum tante-tantenya, saudara-saudara sepupunya gitu. Ya alhamdulillah udah mulai lama-lama udah mulai sadar, cuman masih dalam kondisi yang lemas. Nah udah di akhirnya pernah tuh ada video call pertama dia ke rumah gitu loh. Jadi memang banyak hal yang saya tahu, saya ceritakan ke keluarga gitu loh. Banyak hal, karena ya kakaknya mamanya kadang-kadang ya dengar nangis. Kita kan perempuan ya, perasaan gitu. Nangis gitu. Jadi memang banyak. Ya udahlah ke saya aja gitu. Ya ke saya aja. Ya dokternya bagus sih, alhamdulillah. Ya saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah ya yang sudah memberikan fasilitas rumah sakit yang bagus, tim medis yang bagus. Saya referensi. Saya salut dengan RSUI, ya. Benar. Kita referensi lah. Mereferensikan RSUI ya, selain untuk COVID atau untuk penyakit lain. Kalau Wisma Atlet kan memang khusus COVID ya, dia pakarnya lah. Tapi RSUI benar-benar mungkin orang belum banyak dengar ya rumah sakit itu. Tapi rumah sakit itu adalah dia begitu detail dia penyakit itu dari step by stepnya tuh detail dan perlahan-lahan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gini, saya ditanya oleh siapa gitu ya kenalannya Rio, bagaimana keadaannya Rio, saya ceritakan bla 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 gitu. 3 hari lagi tanya lagi gitu, itu masih dalam keadaan yang sama sebenarnya, karena benar-benar dilihat secara detail. Jadi saya mau jawab apa lagi, itu masih sama yang 3 hari yang lalu gitu. Jadi memang pelan-pelan dan seksama RSUI itu.
nggak macem-macem gitu, nggak cepet-cepet, nggak ini. Dan tahap-tahapannya itu benar-benar dari Rio, dari mulai naik krisisnya gitu ya, misalnya dari mulai COVID-nya semakin berat, kemudian ada gelembung di paru-parunya, kemudian ada penyakit bawaan juga, terus jantungnya bagaimana, itu kan dari hari per hari membuat kita betul-betul uji mental gitu, walaupun kita nggak sakit tapi kayaknya sakit ikutan sakit jadinya itu. Tapi benar-benar setelah dia ventilator juga 18 hari itu ditentukan ventilator untuk dilepas, terus dari selang paru-paru juga untuk dilepas satu-satu, itu setelah itu makin membaik Rio, membaik dan makin bisa komunikasi. Jadi di ruang itu rumah sakit juga dari ICU, HCU, kemudian ke ruang biasa. Jadi semakin baik pemulihannya gitu. Itu RSUI ya. Saya pikir itu boleh untuk direkomendasikan untuk penyakit lain juga sih. Ya, kita terima kasih sama pemerintah ya, kasih fasilitas kesehatan, terus juga dapat rumah sakit yang bagus, RSUI, tim dokter yang bagus. Karena juga sih kaget, Rio tuh paru-parunya sempat kempes. Iya, akhirnya udah mengembang lagi, katanya udah baik, udah. Bahkan bolong katanya. Bolong. Bener-bener sedikit-sedikit step by step itu bener-bener loh. Kalau kita nggak kuat mental, kayaknya dari Rio juga kekuatan fisiknya Rio Ya, gitu ya. Tim dokter sih bilang katanya, ya mungkin selain izin Allah yang masih ngasih itu hidup lagi gitu ya. Itu bilang saya punya jantung itu kuat. Itu mungkin ya karena nggak ngerokok kali ya dari dulu, nggak minum air es, juga nggak minum alkohol gitu. Tapi paru-parunya juga ada kena, itu ya kecenderungan mungkin paru-paru prokopasif teman-temannya sekitarnya. COVID itu emang jangan dianggap enteng lah, ya kan? Karena dia bisa mengentalkan darah katanya COVID itu. Terus juga bisa ada mungkin gelembung udara itu COVID-nya mungkin, yang bikin sesak napas, bikin paru-paru jadi kempes gitu. Jadi ya kita, makanya saya bilang sama Rio, kalau pemerintah ada istilahnya new normal, nah Rio sekarang new normal nih, karena dia kan aktivitasnya musisi, jadi yang pola hidup jam 2 pagi, jam 3 malam masih beres, nah itu new normal. Sekarang nggak bisa, jam 10 tidur gitu kan, bangun-bangun lagi mungkin sholat gitu kan, sama itu komunitas perokok pasif udah nggak bisa, yang berat itu mungkin dari situ juga. Karena kan COVID itu kan istilahnya kalau lagi aktif katanya gampang ditempel dia sama nikotin sama apa. Ya memang COVID itu udah kayak siluman ya, dia menakutkan. Ini sakaratul maut katanya. Kalau melihat kejadian yang dialami oleh saya, yang dimana kans hidup hanya 5% waktu itu, karena oksigen sampai drop 80%. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya pernah sempat nanya sama dokter ketika di rawat inap biasa, dokter jantung ya, dokter siapa namanya kemarin, dokter Sony namanya. Saya jadi pengen tahu gitu, kenapa sih dok kok saya sampai 16 hari begitu lama sih di ventilator. Ya karena Pario kita pantau setiap hari, kadang-kadang drop, kadang-kadang naik lagi, itu kita pantau setiap hari, makanya bisa dilepas itu di atas 16 hari itu. Oke deh, akhirnya saya sadar tanggal 8 Oktober ya, saya bangun gitu. Itu juga sebetulnya saya belum sadar tuh, kalau saya tuh bangun tanggal 8 Oktober, saya baru sadar tanggal 12 Oktober. Ketika buka WA lagi, loh kok ini kok kosong WA nih, dari September pertengahan sampai 8 Oktober. Udah gitu banyak yang banyak yang kaget, wah akhirnya kita komunikasi lagi dengan Mas Rio, akhirnya dengar suara lo lagi gitu-gitu. Ini kenapa nih ya? Ini kenapa kok pada kaget begini? Nah terus saya lihat Facebook adik saya Riko, mohon doanya teman-teman karena kakak saya sekarang masih di ventilator dan belum sadar. Hah? Wah kenapa? Kok tidur berarti ini? Dia benar-benar ada di alam lain. Jadi saya nggak. Jadi waktu saya tanggal 8 ini, kenapa? Karena saya nggak tahu rencana ventilator, nggak tahu.
Ya, tanggal 8 juga bangun juga nggak tahu, baru tanggal 12 baru tahu. Oh, dipasang ternyata ya. Dan itu apa namanya, cerita tentang kesempatan hidup bertahan itu kecil gitu. Ya makanya ini seperti dilahirkan yang untuk kedua kalinya gitu. Masih dikasih hidup lah sama Allah gitu ya. Ya, pesannya sih kalau kata saya ini jangan dianggap enteng gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut sama COVID. Artinya fokus aja ke daya tahan tubuh. Makan yang benar, vitamin C, herbal, sama vitamin D dengan berjemur. Alhamdulillah sampai tiap hari kalau ada matahari saya berjemur. Gitu. Tapi jangan juga jadi kayak ketakutan, jadi kayak paranoid gitu ya. Karena kalau stres dan ketakutan itu juga menurunkan imunitas kan. Jadi ya itu aja deh udah fokus kepada daya tahan. Terus aja dapetin informasi gimana cara melawan COVID ini. Gitu aja sih. Kalau saya sih ada satu pesan, COVID itu memang jangan dianggap enteng. Bisa dibilang menakutkan bisa, jangan ditakutin juga bisa. Pembawa seperti sakaratul maut bisa membawa ke kematian kan. Orang yang COVID-nya berat kemudian menjadi sembuh itu kan mukjizat Allah, selain juga kepintaran dari para medis ya, mukjizat Allah. Jadi yang saya lihat sekarang kadang-kadang orang Indonesia ini atau masyarakat seperti anggapnya ya udah kita kembali ke kehidupan semula asal pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Jadi masih rame tuh mobil, orang-orang berkumpul di mana-mana. Kadang-kadang juga kalau udah berkumpul jaga jaraknya udah gak ada. Iyalah pakai masker gitu. Tapi kan itu akhirnya sampai kapan ya gitu. Kita ini COVID akan terjadi ini sampai kapan? Kalau saya lebih satu nasihat, udahlah di rumah, diem, work from home ya udah from home, segala-gala dari rumah. Kalau nggak ada kegiatan apa-apa ya udah di rumah, jangan keluar, jangan pergi. Kalian belum merasakan bagaimana rasanya ada orang di dalam rumah yang kena COVID. Nanti kalau udah kena, jadi sebelum kena, ini saya yang udah berpengalaman di sini. Lebih baik udah di rumah. Apapun kita new normalnya ya di rumah gitu. Bukan di luar rumah dengan pakai masker atau cuci tangan atau jaga jarak. Toh itu akhirnya juga tidak terpenuhi 3 hal itu gitu. Kalau udah di luar rumah, masker masih dibuka-buka juga, jaga jarak juga nggak ada gitu. Itu sih kalau saya sudah cukup 8 bulan ya, dari Maret kita kan ada di rumah. Ya udah, jalanin aja, kita kerjakan sesuatu positif yang lain gitu. Misalnya banyak baca Quran, ke agama, lebih taat lagi, atau hal yang positif lain, misalnya bersih-bersih rumah, bercocok tanaman dan lain-lain lah, hobi-hobi apa yang bisa di rumah. Itu kalau saya sih lebih ke situ ya. Ada yang kebetulan dia bisa bekerja di rumah online, ya dia sebagai guru bahasa, dia bisa mengajarkan kepada murid-muridnya itu secara online. Tapi bagaimana untuk mereka-mereka yang hidupnya dari sehari-hari jualan? Nah itu udah waktunya kita membantu mereka. Oleh karena itu untuk membagikan itu kita harus perlu ada kehidupan sosial yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan saya adalah membawa hikmah yang betul-betul besar, apalagi bagi orang Islam ya, semuanya pasti masuk surga kata saya, karena semuanya itu memperbaiki diri. Karena saya menyadari ya, banyak orang bilang perokok pasif itu lebih berbahaya daripada yang si perokok itu sendiri. Nah, di antaranya adalah salah satu penyebab virus ini masuk adalah kita menjadi perokok pasif. Itu. Dan saya mengalami saya dalam waktu 1,5 bulan saya pernah intens dengan seorang perokok ya. Jadi di mana saya nggak bisa nyebutin namanya, di mana teman saya ini selalu merokok gitu. Pokoknya merokoknya nggak berhenti. Nah itu tapi saya santai aja kan, saya orangnya toleran kan ya. Saya nggak ngerti perokok pasif itu berbahaya gitu. Jadi akhirnya ya
itu terjadi sekitar bulan Maret sampai April ya itu. Nah, jadi betapa berbahayanya menjadi perokok pasif. Jadi sekarang saya nggak udah mungkin saya akan menjaga sekarang kalau ada teman yang merokok saya nggak terlalu dekat atau saya pakai masker gitu. Itu aja, karena saya udah merasakan saya juga kan banyak baca ya bahwa ada beritanya juga bahwa asap rokok itu bisa menyebabkan COVID juga. Gitu. Makanya saya kasih ya iseng-iseng lah, kasih status di Facebook untuk non smoker hindari menjadi perokok pasif sebisa mungkin. Kalau saya bukan melawan, istilahnya menyikapi aja ya, COVID itu menyikapi. Jadi memang salah satu indikasi awal itu mungkin dari suhu badan, biasanya dari temperatur. Nah biasanya kalau sudah 37 naik 37,5 turun lagi, nah itu udah harus kita waspada ya kan. Jadi memang intinya yaitu imun, tingkatan imunitas tubuh dulu itu intinya, karena kan OTG juga nggak di anak muda aja OTG juga di orang tua ada yang memang dia basic badannya bagus kuat, dia OTG, dewasa juga ada, tapi memang kebanyakan memang di anak-anak 35 tahun ke bawah ya. Jadi intinya sebenarnya obatnya itu yaitu meningkatkan imun daya tahan tubuh. Dan kalau dari kita kan yang gampang-gampang di herbal juga banyak, bisa kayak jinten apa segala macam gitu aja sih. Karena indikasi awalnya kalau COVID dari pengalaman saya dari suhu badan biasanya. Kalau udah 37 naik 37-nya turun naik, nah itu harus waspada. Karena kayak Rio ini di rapid test 3 kali kalau nggak salah negatif, tapi ternyata COVID. Dicek darah, Jadi swab aja nih. dari dicek darah indikasinya gejala tipes, bukan tipes loh, gejala tipes. Tapi ternyata bukan, ternyata bahkan sampai yang agak tinggi ya dari COVID masih negatif dia. Tapi ternyata makin memburuk kondisinya, di swab di RSUI positif. Gitu. Jadi memang nggak bisa dianggap enteng lah kalau masker itu udah pakem kalau saya bilang. Jadi ya dari tanggal 8 Oktober sampai pulang itu kan, nah ini keadaan sadar ya. Jadi yang saya alami adalah itu kondisi saya itu terus naik, terus membaik gitu. Jadi setiap kali ada dokter yang visit ya, pasti mereka bilang, wah Pak Rio makin bagus nih kondisinya, dijaga ya, jangan sampai kita mundur lagi. Itu ngeri kata-kata itu, ngeri banget tuh kata itu. Aduh jangan deh. Nah saya mundur lagi, jangan sampai deh. Datang lagi dokter yang lain gitu, bagus nih Pak Rio nih jantungnya kuat loh gitu. Pokoknya gitu deh. Sampai tanggal 29 akhirnya sampai ke rawat inap itu saya udah lega. Ada pengalaman yang cukup menarik ketika saya sadar tanggal 8 Oktober itu saya dalam keadaan berkeringat dan masih ngantuk ya. Terus itu saya mengalami yang namanya halusinasi. Saya kayak bergerak dari masa lalu pindah ke sekarang, ke masa kini gitu. Dan itu sangat mengganggu ya. Artinya halusinasi itu dalam keadaan nyata, tapi saya melihat yang aneh-aneh. Contoh misalnya, saya melihat botol aqua itu berubah menjadi orang. Terus saya melihat lampu rumah sakit, lampu atap, plafon itu seperti kapal terbang bergerak. Terus juga ada salah satu di mana sekumpulan para suster shift malam itu mereka mukanya putih semua,
kayak pakai bedak. Itu nggak tahu deh, saya melihatnya seperti itu. Dan di ruang ICU itu ada suara-suara ya, suara-suara kayak apa namanya, mesin-mesin kesehatan ya gitu. Itu saya pikir itu suara burung. Terus juga kayak suara AC, itu saya mendengarnya kayak suara ombak atau suara angin. Jadi saya pikir, wah, saya lagi berada di laut nih, di kapal laut. Terus ada kayak gini, antar malam saya ke atas pengen lihat laut. Pokoknya ini aja, dalam keadaan nyata saya kayak ada di mana gitu, tapi saya nggak bermimpi itu. Dan satu hal lagi yang lucu, pernah saya tidur siang, ini dalam waktu seminggu ya, seminggu setelah saya sadar ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 15 nih. Ketika saya bangun sore-sore, itu saya merasa ada di MRT stasiun. Jadi kasur saya itu ada deket pintu gerbang keluar MRT stasiun. Tepatnya MRT stasiun Setiabudi, karena saya sering ke situ kan. Terus saya mikir gini, wah, kok ada di MRT stasiun ya? Nanti naik kereta jalan-jalan dulu gitu. Tapi setelah saya bangunkan badan saya, oh ternyata di rumah sakit. Tapi ketika saya tidur lagi, saya kayak melihat tangga gitu. Banyak orang turun naik di situ. Itu aneh banget tuh. Tapi itu benar-benar saya, ini kenapa kok kayak begini ya? Itulah apa namanya, halusinasi yang seperti itu tuh. Tapi saya berusaha untuk konsentrasi dan akhirnya itu hilang semua dalam ya hampir seminggu deh. Masa itu berlangsung dan itu sangat mengganggu. Penutup dan akhir kata, saya ingin menyampaikan, hati-hati, jangan lengah. Virus COVID ini ada dan menakutkan. Saya salah satu korban, artinya korban yang selamat. Alhamdulillah, saya selamat dari keganasan virus COVID kemarin. Sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak ternilai kepada keluarga besar, teman-teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, juga kepada teman-teman musisi. Terima kasih atas bantuan dalam bentuk doa, semangat dan materi, juga support yang tidak ada habisnya selama saya masih di rumah sakit. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan terus ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin.